Topik yang sudah dikupas adalah tentang perjalanan kesadaran. Bulan Agustus ini topik yang diangkat adalah proses penyadaran diri. Narasumber kita tetap Bapak YF Lakahija atau Pak Hans. Kemudian nanti bulan September adalah tindakan berkesadaran. Buat saya pribadi, kesadaran adalah langkah awal menuju kembali kepada diri sejati kita. Dengan memahami proses ini, diharapkan kita semua dapat kembali kepada diri sejati kita. Selain kajian setiap hari Sabtu, nggak setiap Sabtu sih, 2 minggu sekali, Mana juga membuat kelas tentang astropsikologi, di mana batch pertama saat ini sedang berlangsung sampai dengan akhir Agustus nanti. Sedangkan batch kedua akan dimulai pada tanggal 5 September. Teman-teman yang tertarik untuk mempelajari astropsikologi, silakan menghubungi Pak Nana. Sebelum kita memulai kajian hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya di tempat masing-masing dengan mic tertutup. Kita perbaiki sikap duduk dan kita menyanyikan lagu bersama-sama. Silakan mari. Terima kasih. Seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa topik kita hari ini adalah proses penyadaran diri. Narasumber kita adalah Pak Hans. Mari kita sama-sama menyimak tentang Pak Hans, narasumber kita hari ini. Silakan, Rini. Rin, biodatanya Pak Hans boleh tolong ditampilkan? Mbak Rini? Wah, Pak. Oke, saya nggak punya contekan Pak Hans, jadi saya nggak hafal. Yeah. Bapak YF Lakahija adalah dosen psikologi di Universitas Diponegoro. Beliau mengambil program pascasarjana di University of Northampton, Inggris, psikologi dalam bidang psikologi transpersonal dan menyelesaikan studinya dengan tesis tentang hubungan guru dan murid dalam tradisi sufi. Beliau juga menulis buku berjudul Terapi Eling Lan Awas, Latihan dan Refleksi, Eling Lan Awas, dan mengeluarkan beberapa buku lain seperti Hipnoterapi, Prinsip-prinsip Dasar Praktek Psikoterapi pada tahun 2007 dan Penelitian Fenomenologis Jalan Memahami Pengalaman Hidup pada tahun 2017. Saat ini beliau mengasuh acara melalui Zoom atau YouTube dengan program Eling Lan Awas setiap hari Selasa dan Kamis jam 20. Silakan Pak Hans, tanpa berpanjang lebar saya silakan ke Pak Hans 1 jam untuk paparan materi. Kalau
Waktunya memungkinkan setelah kalian jawab, kita posisikan sebentar. Baik, makasih Mbak Putri. Apakah suara saya terdengar? Kita pastikan dulu. Ya, terdengar Pak Hans. Baik. Ya, hari ini kita kembali melanjutkan rangkaian acara kita dengan fokus pada penyadaran. Ya. Kita mau fokus pada yang namanya proses menyadari diri sendiri, diri yang paling dalam kita ya. Seperti yang diceritakan tadi Mbak Putri, ini penting sekali. Karena semua orang bijak itu mengarah ke situ. Arahnya pada bagaimana kita menyadari diri sendiri. Semuanya, mau tradisi spiritual mana saja. Mau sufi, mau yoga, mau tradisi Buddhis, tradisi Kristiani, semuanya di situ ujungnya sadar diri. Sadar diri itu bagian lain dari usaha mengenal diri sendiri, ya. Nah, hari ini kita mau coba masuk ke situ. Nggak gampang sadar diri ini, ya. Harus berani masuk ke dalam diri sendiri. Itu kuncinya. Ada seorang tokoh spiritual yang nulis buku ya. Terus setelah itu ada seseorang yang datang minta supaya bukunya ditandatangani karena dia beli. Terus guru itu tulis sadar. Tanda seru. Sudah selesai. Terus murid itu bilang, loh kok cuman begini, ditulis sesuatu lagi dong. Tulis lagi dia, sadar. Minta lagi sadar. Artinya itu semua inti dari yang aku ajarkan, panjang lebar ke sana kemari, ujung-ujungnya semua sia-sia kalau kamu nggak sadar siapa dirimu. Ya. Filsafat pun begitu ya. Kita diajak untuk sadar siapa kita ini sesungguhnya. Cuma filsafat itu melewati jalur bertanya, tanya jawab, bisa panjang lebar ke sana kemari bertahun-tahun. Ujung-ujungnya, kamu tahu nggak siapa dirimu? Ujung-ujungnya ke situ semua kok ya. Nah sekarang kita mau fokus ke situ ya. Jadi ingatlah selalu baik ajaran barat maupun ajaran timur itu menyatu di situ kok. Kalau kita tajamin setajam-tajamnya, dia akan memuncak pada yang namanya sadar diri. Saya sudah coba periksa filsuf-filsuf barat, semuanya ke situ kok, ujung-ujungnya ya. Mari kita fokus di situ sekarang, kita mau lihat proses penyadaran diri. Ya. Ini judul yang dipilih ya untuk hari ini. Penyadaran diri. Kita mau bagi dua aja, ada kata sadar, ada kata diri. Ya. Aktivitas spiritual manapun ujung-ujungnya ke situ. Bagaimana dengan yang enggak spiritual? Silakan ya, mau bertahun-tahun, ratusan tahun, ujung-ujungnya dipanggil sadar diri juga kok. Jadi kita semua itu perjalanan menuju sadar diri, cuma pada langkah mana kita berada. Jadi jangan pikirkan orang-orang yang enggak sadar. Orang yang enggak sadar sekalipun itu sedang berjalan menuju kesadaran diri, cuma dia lagi pada titik agak jauh ya. Beberapa orang sudah mulai muncul kesadaran dirinya, berarti dia sudah lumayan mendekati. Tapi semuanya bergerak ke sana. Ini yang kadang-kadang ya, Mbak Putri kadang-kadang nanya, gimana nih orang-orang yang nggak sadar? Itu dalam perjalanan menuju kesadaran diri juga, tapi lagi pada titik yang agak jauh ya. Jadi nggak usah khawatir, semua manusia dia pasti ke sana kok ya. Cuma pada titik mana dia saat ini, itu yang membedakan kita ya. Saya ulangi, semua manusia menuju kesadaran diri. Yang membedakan kita satu sama lain, pada titik mana kita berada sekarang. Kalau kita semua berjalan dari
Surabaya ke Jakarta, ya semua manusia ke arah Jakarta. Cuma dia di mana? Ya, ada yang sudah lihat samar-samar Jakarta, ada yang baru lihat kepulan apa itu namanya, udara yang polusi. Iya, macam-macam perspektif mereka ya, tapi semua ke sana. Jadi lagi-lagi aku nggak percaya kalau ada orang yang nggak berjalan menuju kesadaran diri. Aku nggak percaya. Semuanya ke sana kok. Ya, itu selalu diingat. Nah, kita perjelas dulu ya apa yang kita maksud dengan diri, apa yang kita maksud dengan kesadaran. Dua ini aja yang kita mau lihat. Baru setelah itu kita enak bicarakan prosesnya ya. Kita bicarakan diri dulu. Diri ini dibicarakan dalam psikologi barat, beri nama self. Nah, diri. Di mana letak diri ini? Jauh di dalam dunia batin kita. Anda sekarang mendengarkan saya, ya, suara saya ketangkap, di layar Anda lihat gambar gunung es, itu kesadaran Anda menangkapnya. Kesadaran itu hanya bagian terkecil. Ketika Anda mendengarkan suara saya ini, kata-kata yang saya pilih, kalau Anda orang Inggris, Anda nggak mengerti kok. Kalau Anda orang Prancis, Belanda, Spanyol, dan lain sebagainya nggak ngerti. Karena ini kata-kata yang nggak ada di gudang memori Anda. Tapi karena Anda Indonesia, dari kecil sudah merekam kata-kata Indonesia, semua itu tersimpan di sini, kata-kata itu. Begitu saya ngomong, Anda nangkap bunyi suara dengan sadar Anda tangkap. Pak Hans ngomong proses kesadaran diri, ketangkap tuh bunyi. Nah, proses, Anda orang Indonesia, kata proses keluar dari sini. Ya. Kesadaran keluar dari sini. Diri keluar dari sini. Nah, sadar Anda bekerja, bawah sadar Anda bekerja. Tapi kalau ngomong Inggris kan nggak bisa begitu. The process of self, of the process of being aware of the self. Nah, baru mereka ngerti. Ya. Kalau orang Indonesia nggak ngerti lagi tuh. Kenapa? Karena nggak ada kata-kata itu nggak ada di gudang bawah sadarnya. Ya. Dan sisa pengalaman hidup kita ada di sini semua yang namanya tidak sadar. Karena itu saya selalu mengatakan kalau pakai perspektif barat, manusia hanyalah tumpukan memori-memori kehidupan. Hanya tumpukan kok kita ini. Badan kita kan tumpukan makanan, minuman. Ya. Nah, dunia batin kita itu tumpukan memori kok. Di sini ada tidak sadar. Ya. Nah, menghadapi ini penting sekali luka-luka batin kita itu tertanam di sini. Masalahnya diri yang kita cari itu di sini. Ya. Artinya kita harus punya kemampuan untuk menembus ini. Untuk ketemu jati diri. Atau diri terdalam itu. Ya, itu proses yang gak gampang memang. Ini penting untuk selalu sadar dengan bawah sadar sendiri, dengan ketidaksadaran sendiri. Gak ada cara lain dalam psikologi barat, harus begitu. Karena dia berada di balik ketidaksadaran kita itu. Dia ada di sini. Ya. Kadang-kadang kalau kita tidur malam hari kan lumayan tenang tuh. Nah, gejolak di sini berkurang. Kadang-kadang ini keluar kok. Kita rasa damai saat tidur, rasa tenang saat tidur, kadang-kadang mimpi-mimpi indah keluar, mimpi-mimpi spiritual keluar. Kalau ini tenang. Tapi kalau orangnya lagi stres berat,
Ya dia tidur pun ini bergejolak. Yang ini tetap ada tapi enggak terakses dengan baik. Ya. Sederhana kok kalau mau tahu diri sejati itu dalam psikologi barat. Nah, yang penting diingat kita berjalan menuju ke sana. Karena kalau ini enggak kita temukan, kita mengapung di dunia ini itu menderita namanya. Banyak manusia sampai mati mengapung di situ aja kok. Ngambang. Jati dirinya ada tapi nggak disadari. Kadang-kadang aja nih keluar ya, lepas lagi tenang-tenangnya. Nah, bagaimana menyadari jati diri? Kita harus beresin dulu nih dunia yang ini. Ya. Diberesin, nggak bisa nggak, karena dialah wilayah yang harus kita lewati sebelum jati diri. Nah, dalam teori barat itu banyak sekali cara untuk membersihkan dunia tengah ini. Ini kan dunia tengah nih. Supaya ini kebuka channelnya, supaya ini kebuka salurannya. Nah, kalau anak-anak itu yang lagi bermasalah, dunia tengahnya diajak bermain pasir oleh orang-orang psikologi, ya, itu kayak meluapkan emosi mereka. Mereka bentuk sesuatu di situ, buat pola-pola apapun yang mereka mau. Itu sebenarnya sedang mengalirkan kekacauan di dalam mereka. Ya. Jadi kalau anak bermain pasir biarin saja. Saya dulu waktu bangun rumah ya, depan itu ada tumpukan pasir ya di antar truk. Terus anak-anak datang bermain di situ. Saya amati mereka buat bentuk yang berbeda-beda. Terus orang tuanya datang. Karena mungkin gak enak. Anaknya dipanggil, dimarah-marahin. Saya bilang gak apa-apa bu, biarin. Jangan diganggu lah lagi pada main. Ada yang buat kayak apa, macam-macam. Menarik untuk dilihat. Dan saya perhatikan setelah mereka puas bermain pasir itu wajahnya seger banget kok. Kayak puas, tangannya diginiin. Baru ringan rasanya. Nah, berarti ada ekspresi emosi keluar di situ ya. Gitu ya. Kalau kita kan lihat perhatikan orang-orang besar sudah nggak seperti anak-anak. Kalau dia main pasir kan jadi bahan tertawaan. Sebenarnya nggak apa-apa sih main pasir, silahkan saja. Ya. Orang besar tuh kadang tangannya digenggam kencang sekali ya. Gitu ya. Kadang mukul-mukul ya. Nah, kalau udah kayak gitu namanya katarsis ya. Teriak-teriak, mukul-mukul, nangis-nangis. Itu juga bagian dari memberesi dua dunia tengah ini kok. Semalam, beberapa hari lalu tuh, ya ada orang datang konseling, dia sudah merasa tersakiti sekali oleh pasangannya, ya, mantan pasangannya, sakit sekali. Dia sudah merancang semacam racun untuk dikasih biar mati sekalian. Pikiran jahatnya tuh saya saksikan. Saya bilang nggak apa-apa, di sini kamu boleh keluarin pikiran jahatmu, nggak usah disensor. Awalnya dia cerita baik ya. Saya punya masalah kehidupan Pak. Ya, saya punya masalah relasi dalam hubungan. Bagaimana ya Pak ya supaya saya bisa lebih tenang. Oh bahasanya halus ditata secara etis. Saya bilang apa yang kamu rasakan? Capek saya Pak. Sudah beberapa bulan ini saya ke psikiater. Ya alhamdulillah sudah mulai tenang. Saya bilang kamu jangan bohongi saya. Jangan berpura-pura di depan saya. Kau masih bawa marah besar sekali. Kamu bungkus itu. Kalau mau lanjutkan pertemuan dengan saya, jangan sensor. Sedia? Sedia. Serius? Serius. 100% oke? Oke. Terus saya bilang, oke. Kamu bilang sakit sekali tadi di awal. Kita coba cari tahu sakitnya apa.
Nah, dia cerita panjang lebar. Setelah itu saya bilang, oke, sekarang momen di mana kamu jadi diri kamu yang tersakiti. Katakan sesuatu yang bisa menggambarkan sakitmu itu. Dibilang, maaf, ini jangan direkam kata-katanya, hanya untuk menceritakan. Dia anjing, Pak. Kampret luar biasa. Saya sudah siapkan racun. Saya sudah berpikir macam-macam. Kalau ada momen, saya tendang dia, saya injak kepalanya. Saya kencingi kalau bisa. So, terus. Wah, sampai terus aja. Habis itu keluar semua. Dia diam. Saya biarin. Oke, ada lagi? Dia diam aja. Kalau masih ada, saya tunggu. Diam aja. Apa yang kamu rasakan sekarang? Kok blank ya, Pak ya? Dia blank. Nah, setelah itu keluar kata ini. Saya malu, Pak. Kenapa saya ngomong kayak tadi ya, Pak ya? Ya itulah kalau kamu tahan emosi kayak gitu, kalau kamu nggak luapkan kayak tadi, mungkin rencana pembunuhanmu bisa berjalan. Tapi karena tadi kamu uapkan, ada emosi ketahan, kebendung dan lain sebagainya, jadi kayak gitu. Nah, leluhurmu di sini bilang semua bermula dari pikiran. Pikiran kalau kamu nggak jaga, dia jadi liar sekali. Kalau udah jadi liar sekali, soal waktu saja, dia menjadi tindakanmu. Dan aku lihat pikirannya sudah liar sekali. Akhirnya saya dorong tuh pikiran liar, tak tarik sekalian, ini udah brengsek banget nih pikirannya. Nah, habis itu dia malu, dia lebih tenang. Setelah dia lebih tenang, saya lebih enak ngajak dia ngomong tentang apa namanya, menjadi diri sendiri saja, ya. Kamu selama ini kok bersandar ke orang lain? Kenapa kamu jadikan orang lain tumpuanmu? Kamu main judi. Kamu main judi kalau ketika kamu mengandalkan orang lain. Karena orang lain itu kan kemungkinannya dua. Dia kuat atau dia rapuh. Dia bisa diandalkan atau nggak bisa diandalkan. Kamu main judi. Orang main judi kan kalau nggak menang kalah. Nah, dia mengandalkan orang lain. Benar-benar mengandalkan sampai semuanya itu dikorbanin habis-habisan. Dia main judi. Sampai kemudian orang yang dia percaya ini dia korbanin habis-habisan, banyak baik material, waktu, dan lain sebagainya. Pergi begitu saja. Yang kemudian terjadi, dia sudah nggak punya pegangan yang dia andalkan kok kayak gitu. Nah, mati sekalian saja. Nah, kesalahanmu adalah saya bilang, kamu ngandalin orang. Kamu mau belajar dari peristiwa hidupmu ini, andalin dirimu sendiri. Kalau kamu udah kuat dengan dirimu sendiri, dia apa-apain orang oke aja kok. Berarti masalahnya ada di kamu, ngapain ngandalin orang. Nah, dia bilang, iya Pak ya. Saya jadi yakin sekarang bahwa saya dapat tugas nguatin diri. Ya iya. Kamu saking rapuhnya jadi kayak tadi. Nah, mulai muncul kesadaran diri di situ kan. Tapi sulit kalau dia masih kayak tadi tuh. Tak injak-injak, tak kencing gitu. Gak bisa kalau kayak gitu, gak mungkin. Nah, karena itu lapisan tengahnya itu diberesin dulu. Jadi betul juga tuh kata psikologi baratnya, aku setuju. Diberesin dulu tuh lapisan tengah, agak tenang, nanti kita lihat tuh ada kayak sesuatu yang nyadarin kita dari dalam. Begitu ceritanya ya. Lalu katarsis yang aku lakukan itu boleh dengan teknik-teknik macam-macam lah. Asosiasi bebas ya. Ada hipnoterapi, tapi saya hati-hati nih orang Indonesia kayaknya
sudah terlalu liar menggunakan ini. Mereka nggak tahu, ya, nggak berhati-hati dengan dunia itu sampai kalau tidur sudah hipnosis. Bukan. Tidur itu baru pembukaan hipnosis. Kalau kita masuk ke suatu hutan, baru pintu depannya tidur itu. Tahu nggak ada apa dalam hutan itu? Nah, karena itu aku nggak begitu tertarik sekarang bicara hipnosis karena kok jadi penggunaannya agak liar ya. Karena kalau kita buka alam bawah sadar orang tanpa tahu ada apa di hutan bawah sadar itu, kita main judi juga, main gambling, asal-asalan, dan itu bahaya. Bahaya. Cara lain ya tafsir mimpi juga bisa ya. Intinya dia ada di sini, yang kacaukan itu dunia tengah ini. Nah ini yang diberesin dulu, kalau sudah beres enak ya. Begitu kata psikologi barat. Gitu ya, sampai di sini kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kita agak ubah format sedikit. Setelah itu saya lanjut lagi, karena nanti akan pindah ke psikologi timur ya. Monggo. Silakan teman-teman kalau ada yang sudah kebelet tanya, silakan ditanyakan sekarang sebelum lupa. Yang kebelet silakan ya. Baik, kalau nggak ada, diserap dulu ya. Kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Kita ke psikologi barat. Nah ini, sorry, kita ke psikologi timur ya. Di timur itu sebenarnya nggak ada istilah tidak sadar, itu istilah barat ya. Di timur itu kita bawa kesadaran ini, kesadaran murni ini selalu ngalirin kita. Baik saat kita nggak sadar maupun nggak sadar, dia tetap ada. Anda tidur, dia tetap ada. Anda marah-marah, dia tetap ada. Anda takut, dia tetap ada. Kesadaran itu selalu ada. Ya? Bagi orang timur. Cuma, apakah kamu menyadari kesadaran itu? Itu saja. Nah, di dalam diri kita ada kesadaran murni. Yang disebut diri terdalam. Jati diri, bolehlah. Roh, boleh. Atman, boleh. Apa saja nama-nama yang bisa kita berikan ya. Ada itu di dalam diri kita. Karena kita bisa hidup kayak gini karena dia kok. Karena kalau dia sudah nggak bekerja dalam diri kita, mati kita. Sudah pasti mati. Ya. Tapi karena kita masih bisa interaksi kayak gini, berarti dia masih hidup. Sadarkah kamu? Itu aja pertanyaannya. Bukan dia ada atau enggak ada. Sadarkah kamu? Itu judul kita hari ini. Sadarkah kamu akan kesadaran itu, akan dirimu itu? Berarti ada masalah. Di sini kurang terasa hubungannya. Lagi-lagi masalahnya karena apa? Ya karena badan kita, ya, yang lebih banyak ngarahin kita keluar, pikiran, perasaan, emosi kita juga banyak mengarahkan kita keluar, ya. Ya kayak Anda buka, mikirin kayak lagi buka online shopping gitu deh. Nah itu pikiran lagi pada keluar semua tuh ya. Online shopping itu pikiran keluar. Tapi kalau Anda tinggalkan HP itu sebentar, Anda tutup mata merem, nah pikiran Anda terarah ke dalam. Anda nonton televisi ya tentang seorang perwira yang dipertanyakan karena di rumahnya ditemukan seorang polisi muda meninggal gitu. Anda keluar tuh pikirannya, perasaannya, emosinya.
Itu pikiran, perasaan, emosi keluar ya. Nah, kurang kontak dengan sini. Orang timur bilang ini merem dulu, ini ditinggalin dulu, telinga juga dibatasi dulu suara-suara yang didengerin, tutup matanya, nah ketemu pikiran. Pikiran itu pelan-pelan diarahkan ke dalam. Dan Anda pelan-pelan sadar dengan diri Anda yang di dalam. Sulit itu ya. Kalau pikiran kita tertarik keluar terus. Nggak mungkin. Ya kadang-kadang sadar lah, kadang-kadang enggak. Seperti orang yang ditarik sama peristiwa tertentu lalu marah, lalu mulai ngetik-ngetik sesuatu di media sosial, maki-maki orang, maki-maki apalah. Lalu kemudian dipolisikan, setelah ditangkap nangis-nangis, tersadarkan sebentar. Ya. Nggak harus begitu untuk sadar, ya cukup diam sadar. Ya. Nah, bagaimana menyadari diri yang di dalam itu? Kita harus sadari badan kasar kita dan badan halus kita. Ya, di timur itu badan terbagi dua, badan kasar dan badan halus. Badan kasar ya yang isinya daging, terus apa itu tulang dan macam-macam organ itu badan kasar. Itu disadari penting sekali. Kalau itu sudah tenang, kita menyadari badan halus. Badan halus itu apa ya? Pikiran itu, perasaan itu, emosi itu, fantasi itu, imajinasi itu disadari. Dengan disadari, dia pelan-pelan menjadi kurang geloranya, kurang gejolaknya, menjadi lebih tenang. Kalau sudah lebih tenang, nah disitulah bias-bias jati diri mulai terasa. Kita mulai dialiri semacam strom ketenangan dari dalam diri kita sendiri. Nah, strom ketenangan ini yang penting. Semakin kuat ya semakin sadar diri. Karena penting sekali ya. Strom itu ngalir dari dalam. Strom itu apa? Aliran. Semakin besar alirannya Anda semakin sadar diri. Dan itu butuh latihan ya. Kalau di barat tadi lewat tadi ya main pasir, katarsis, macam-macam itu teknik mereka ya. Di timur enggak, di timur badanmu itu kamu kurangi gejolaknya, setelah itu pikiran, perasaan, emosimu kamu kurangi gejolaknya, begitu dia agak ngendap sedikit, nah dari dalam kelihatan tuh ya. Nah begitulah, inilah yang mendorong merebaknya mindfulness di barat. Mindfulness itu latihan sadar diri kok. Mulai dengan menenangkan badan, habis itu menenangkan pikiran. Setelah badan dan pikiran tenang, melihat apa adanya. Penglihatannya nggak kotor lagi, tapi dia melihat pakai dirinya yang di dalam. Bukan melihat pakai badannya yang bergejolak, bukan melihat pakai pikiran yang bergejolak, tapi melihat pakai kesadaran yang ada di dalamnya. Penglihatan itulah yang disebut penglihatan murni. Penglihatan dengan jati diri. Ya. Butuh latihan, tetap latihan. Di timur utamain latihan. Kalau di barat terapi. Konseling itu kan gaya barat. Di timur ya konseling boleh lah, tapi ujung-ujungnya latihan. Latihan apa? Sadar. Sadar apa? Sadar pada badanmu. Setelah itu sadar pada pikiranmu, perasaan, emosimu. Mirip dengan kasus yang saya cerita tadi ya. Dia sudah nggak sadar tuh pikirannya udah liar sekali sampai pengen meracuni orang, pengen membunuhnya, pengen menginjak-injak. Itu kalau nggak segera dijinakkan, ngeri sekali itu. Ngeri sekali. Nah begitu dia sadar, iya ya kok pikiran ini jadi nakal sekali. Pelan-pelan pikiran itu ya ketahuan deh. Kabur aja dia. Tapi kalau dia nggak ketahuan, dia kurang ajar kok.
Itulah sebabnya dalam bahasa Jawa, pikiran perasaan itu kalau sudah konangan dia mati gaya. Konangan itu apa? Ketahuan. Udah mati gaya dia. Tapi kalau belum ketahuan gayanya minta ampun deh. Dan dia kalau sudah banyak gaya, dialah yang menghalangi kita ketemu diri kita. Ya. Nah, sampai di sini dicerna dulu. Kalau ada yang kebelet bertanya, silahkan. Ya. Pak Hans, saya memancing orang kebelet, Pak Hans. Silahkan, Mbak. Kecepatan untuk orang berjalan pada menuju kesadaran ini apa Pak? Atau mungkin mereka punya trigger untuk menjadi sadar, tapi kecepatannya ini gimana Pak? Apakah semakin banyak mereka punya persoalan, kemudian mereka semakin terpicu untuk sadar, atau mekanismenya setiap orang berbeda-beda? Kalau kita melakukan perjalanan dari Surabaya sampai Jakarta, posisi Anda baru Lamongan, sementara saya sudah di pada sulit ya. Ini orang yang bukan dari Jawa bisa raise hand, yang bukan dari Jawa. Saya dari Jawa tapi saya nggak tahu jalan. Oke, posisi di daerah Jakarta ya Mbak Putri ya. Oke, kita ambil contoh dari Bekasi ke arah Jakarta Pusat deh. Ya, itu perjalanan spiritual segitu. Terus Bekasinya kita ambil MM aja deh. Nah, dari Bekasi Anda harus melewati Jati Asih, habis Jati Asih dan seterusnya masuk Jakarta Timur sampai Jakarta Pusat ya. Itu perjalanan spiritual kayak gitu. Saya sudah sampai di sekitar apa namanya itu, sudah masuk Jakarta Timur ya. Mbak Putri baru menuju Jati Asih ya. Berarti untuk bisa cepat ngegasnya lebih banter lagi ya. Effortnya lebih kuat lagi untuk bisa ya paling enggak ketemu saya di satu titiknya. Karena mungkin saya sudah sampai Jakarta Timur, tapi selama ini perjalanan langkah kaki saya itu enggak banter, tapi itu membawa saya pada Jakarta Timur. Paham sampai sini ya? Nah Mbak Putri butuh effort, upaya lebih keras, latihan lebih ini, supaya tenaganya yang mendorong ke sana juga semakin besar. Jadi nggak ada cepet-cepetan sih ya. Itu kayak perjalanan menuju satu titik bersama. Posisi Anda nggak mungkin tiba-tiba. Itu posisinya nggak mungkin tiba-tiba dapat. Itu pasti Anda nggak sadar sudah berjalan sejauh ini. Nah di titik itu. Nah kalau Anda kemudian membandingkan dengan diri Anda, kok saya nggak seperti Mbak Putri ya sudah. Lebih kalem, saya masih ini. Nah berarti Anda butuh effort, upaya lebih besar sedikit untuk ke sana. Jadi yang membedakan kita satu titiknya, yang kedua usaha kita untuk sampai ke sana. Begitu ya. Dalam tradisi Tibet itu, ada satu tokoh spiritual yang sangat dikenal oleh seluruh masyarakat Tibet. Saking ambruknya hidup dia, tapi dia bisa tercerahkan. Namanya Milarepa. Milarepa ini anak baik semestinya, tapi kemudian ada perebutan harta dalam keluarga. Jadi yang punya harta itu papanya, ayahnya. Lalu sepeninggal ayahnya, keluarga besar ini rebutan harta. Nah ibunya itu nggak dapat apa-apa. Ibunya nggak dapat apa-apa. Jatuh miskin lah. Padahal tadinya tuan tanah karena suaminya. Ya. Lalu dia bilang ke Milarepa, ini
Kita jadi kayak gini karena perbuatan ommu, tante-tantemu itu yang kurang ajar. Kita menderita kayak gini. Ibu pesan, kamu tinggalkan ibu di sini nggak apa-apa, ibu menderita, nggak apa-apa. Tapi kamu pergi belajar ilmu sejenis santet dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu seperti itu kamu pelajari sampai level yang tinggi lah. Setelah itu kamu datang ke sini balaskan derita kita ini pada mereka semua. Dia pergi bertahun-tahun, dia kuasai itu ilmu-ilmu seperti itu. Jadi dia diisi marah. Gitulah dia pulang. Ada satu acara waktu itu, ya acara pernikahan atau apa ya. Keluarga besar datang semua di situ. Lalu dia kirim kayak santet kayak gitu ya. Mati itu semua orang satu lokasi itu. Mati semua keluarganya. Tapi setelah itu ya, dia menyesal sekali. Dia merasa dirinya sampah, betapa jahatnya dirinya. Orang kayak gini kan perjalanan spiritualnya sudah sulit. Oh, sudah melakukan pembunuhan massal kok. Nah, bersyukurnya dia ketemu seorang guru yang namanya Marpa. Marpa lihat orang ini karmanya berat sekali. Sulit nih untuk sampai pada kesadaran karena dia kotor sekali. Akhirnya dia ngemis-ngemis, tolong bebaskan saya dari sakit ini, saya nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Apa aja deh aku mau, kata dia. Apa aja, kata dia. Tapi Marpa jual mahal. Tapi dia ngemis-ngemis terus. Kadang Marpa lagi ceramah, dia diam-diam masuk kan. Diam-diam mengikuti ceramahnya, mungkin bisa nenangin dia. Marpa datang ditendangin di depan banyak orang. Ditendangin. Apa enggak malu tuh? Depan orang ditendangin, diseret keluar. Sana pergi. Dia dengar-dengar, pokoknya sampai istrinya Marpa itu bilang, kamu kok tega gituin dia. Istrinya kasihan, tapi Marpanya enggak peduli. Begitulah kemudian Marpa terima juga. Dia udah kamu bangunin aku satu rumah deh. Kayak pendopo gitu. Oh mau saya, mau. Ada menaranya segala. Dia bangun sendiri loh pakai tenaganya. Dia bangun buat dindingnya, pintunya semua, menaranya sudah dibuat. Terus Marpa datang. Wah, ini pintunya salah nih, pindahin ke sini. Bongkar lagi, pintunya dipindahin. Sudah jadi, datang lagi Marpa. Enggak pas di sini, agak ke sana aja pintunya. Bongkar lagi, pindah lagi ke sana. Begitulah macam-macam itu bagian tertentu dari tugas dari apa namanya perlakuan gurunya ke dia. Tapi kemudian Marpa bilang ini orang luar biasa. Dia mau bertobat, apa saja yang saya suruh dia mau. Saya tendangi dia, dia juga masih tetap mau ikut saya. Saya suruh bangun, pindahin ini, pindahin itu, pindahin ini. Dia kerja dengan serius. Marpa lalu bilang, sebenarnya saya tuh nangis-nangis gituin dia. Karena saya lihat karmanya tuh buruk sekali. Dia harus cepat. Ya. Siksaan yang dialami orang-orang yang dia siksa, dia harus mengalami dalam kehidupan ini. Nah begitulah guru ini dengan sengaja menyiksa dia supaya menguap tuh karma-karma yang ada di dalam dia. Dan dalam satu rentang kehidupan, orang Tibet mengingat orang ini sebagai satu-satunya contoh tercerahkan dalam kehidupan yang sama dengan segala kejahatan yang dia lakukan. Bisa kok, tapi dia effortnya itu loh Mbak Putri. Ya.
Dia benar-benar niat kok. Ditendang depan orang, dia tetap di situ ya. Dipermalukan oleh Marpa, banyak cerita tuh, aku nggak usah masuk ke situ. Tapi Marpa lihat orang ini memang mau bayar semua, mau lunasin semua kesalahannya. Nah itu yang buat dia melaju dengan cepat sekali, sementara yang lain yang baik-baik saja jalannya slow. Begitu. Oke, mudah-mudahan terjawab. Teman-teman yang lain, apakah ada yang sudah ingin bertanya? Kalau belum, mungkin Pak Han bisa melanjutkan dulu. Baik. Jangan nyerah lah ya. Nggak usah banding-bandingin diri juga dengan orang lain. Kita semua di titik kita masing-masing. Ya. Oke, sudah sampai di sini tadi, kita lanjut sekarang. Ada juga cara lain yang ditawarkan, tapi ini hati-hati jangan ikut-ikutan deh. Saya jelaskan dulu yang tadi sebelum lanjut ya. Jadi pada saat seperti ini tuh kita sadar namanya ya. Terjaga, bukan sadar, terjaga. Jangan kacaukan dengan sadar. Kita ini sedang terjaga, belum tentu sadar loh. Buka mata, dengar itu terjaga namanya, bukan sadar ya. Nah, kalau kita rileks, pelan-pelan gelombang otak kita, mulai tuh ya, enak diajak sadar. Semakin santai gelombang otak kita, ya semakin mendekati kesadaran. Gelombang otak tenang sekali, kita menjadi sadar sekali. Ya, itu penjelasan ilmiahnya kayak gitu. Ya, guru-guru kita tuh nggak ada penjelasan kayak gini. Ini penjelasan yang muncul karena ditemukannya alat-alat canggih itu aja kok ya. Nah sekarang, proses penyadaran diri juga bisa dijelaskan dengan cara jalur Kundalini. Ya. Kundalini itu adalah teknik memurnikan diri, teknik meningkatkan kesadaran diri dengan pelan-pelan naik anak tangga cakra. Jadi cakra itu seperti anak-anak tangga yang membawa kita ke titik tertinggi, titik sadar diri. Cakra itu pusaran-pusaran energi. Ya. Umumnya cakra itu dibagi 7 kayak ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini totalnya 7. Itu pembagian umum sekali. Kalau mau didetailkan, dibuat detail sekali, jumlah cakra itu 114 kok. Kalau sampai kecil-kecilnya itu mau diangkat semua. Tapi ada pembagian ini umum saja ya. Di Tibet sana pembagiannya lebih singkat lagi, cuma 3 cakra. Cuma 3 cakra. Umumnya 7 cakra, totalnya 114 cakra. Cakra itu pusaran-pusaran energi yang ada di dalam kita. Nah, kalau diurutkan dari energi yang paling bawah sampai tertinggi, ya kita bergerak secara vertikal dari bawah ke atas nih. Nah, energi-energi ini mengalir di yang namanya Sushumna. Sushumna itu tulang belakang. Inilah asal kata sumsum tulang belakang. Sushumna, ya. Dia melewati tulang belakang kita ke arah atas. Nah, pada lapisan paling bawah ada yang namanya cakra dasar, root chakra, ya. Bahasa Sanskerta itu Muladhara. Itu pusat energi kita, pusat kenyamanan kita, pusat rasa aman kita. Itu ada di cakra ini. Lalu kenikmatan-kenikmatan sensual, seksual, ya ada di cakra yang di atasnya ini.
di Swadhisthana ini. Kelihatan ya. Nah, orang yang masih mencari kesenangan, doyan banget ngejar kesenangan, berarti cakra ininya terlalu aktif ya. Energi juga terlalu besar, meluap-luap, yang nggak terarah ya, cakra dasarnya hidup. Ya kita semua berenergi kok. Ya. Nah, terus cakra yang ketiga itu Manipura. Manipura itu persis di antara, apa itu namanya, di antara, kalau kita lihat, kita pegang-pegang di dada kita itu kan ada rusuk. Nah, titik temunya rusuk itu loh. Ya. Nah, di sekitar situ. Ya, persinggungan rusuk kiri, rusuk kanan, nah di sekitar situ ya. Itu dalam bahasa Latin solar plexus. Nah, itu kekuatan, kepribadian itu dipancarkan di situ ya. Dan ini semua manusia ya hidup lah, ini enggak ada yang enggak saya pikir ya. Dan cakra ini sudah cukup 3 cakra ini untuk hidup dan menikmati hidup di dunia ini. Kalau Anda hanya sebatas ingin hidup di dunia ini, menikmati hidup di dunia ini dengan kesuksesan, dengan apa namanya ya bisa kemana-mana, pokoknya berjalan di planet bumi ini dengan asik, menyenangkan, cukup 3 cakra ini. Cukup ya, aktifkan 3 cakra ini. Dan ini ada juga pada binatang. Ya. Binatang itu kan berenergi. Binatang itu juga punya keinginan untuk menikmati kesenangan. Binatang itu juga punya kekuatan. Ya. Punya khasnya dia masing-masing. Jadi ini wilayah binatang dan manusia. Anda belum jadi manusia kalau pada level sini. Anda jadi kaya raya, tapi belum punya hati. Ya bisa saja kan ada banyak orang kaya raya. Sukses tapi hatinya nggak berkembang. Itu masih dihitung belum manusiawi. Kalau ingin menjadi manusia yang ciri khasnya manusia itu sadar, dia harus naik level ke atas. Masuk ke cakra keempat, cakra hati. Kata hati itu dari kata ini anahata. Anahata ini dari kata hata ini yang jadi hati dalam bahasa Indonesia. Itu hati kalau sudah hidup itu ya berkembang cinta, ketulusan. Ini belum tentu ada pada orang-orang sukses material di dunia ini, belum tentu. Kebanyakan mereka kaya ya, mau senang apa saja bisa kok karena banyak duit. Tapi apakah punya hati? Belum tentu. Belum tentu. Nah, begitu kita mulai mengembangkan hati ini, cakra ini, kita mulai menjadi lebih manusia. Begitu kita menjadi berkembang lagi cakra ini, wisuda ini kreativitas, inspirasi, ya, yang buat kita bisa mikir, ya, apa yang perlu aku lakukan untuk memperbaiki situasi. Itu cakra yang ada di tenggorokan itu bekerja. Orang-orang kreatif, orang-orang cerdas itu ya bekerja di situ. Cakra itu punya hidupnya. Sehingga diasumsikan kalau kita sudah mengaktifkan kreativitas, mengaktifkan ide-ide, kecerdasan. Kalau itu diaktifkan, kita kemudian diwisuda di kampus. Kan? Nah, kata wisuda itu dari cakra ini, wisuda. Artinya Anda melatih diri Anda berkreasi. Tapi belum tentu juga di wisuda berarti aktif cakra itunya belum tentu. Banyak orang udah nggak paham kok. Ya. Datang hafalin pelajaran doang, ya. Melakukan apa tanpa kreativitas, lulus juga kira di wisuda.
Nah, seharusnya dengan diwisuda itu kesadarannya meningkat. Ya. Nah, setelah itu, kalau dia berkembang lagi, intuisinya hidup. Dia melihat jernih kehidupan. Itu aknanya udah hidup. Akna itu cakra yang ada di antara dua matanya itu. Segitu aja deh. Ya. Sahasrara itu bukan wilayah kita, ini wilayah di luar kita ya. Wilayah di luar kita. Jangan percaya kalau aku bisa membawamu pada sahasrara. Enggak. Kita nggak punya hak di situ. Itu haknya Tuhan di situ. Dia mau narik kita urusan dia. Ngapain kita mau bawa diri ke sana? Yang benar aja. Itu murni haknya Tuhan mau narik kita ke sana. Kita itu hanya berusaha membersihkan diri sampai ke akna aja. Kesadaran dirinya semakin meningkat sampai ke akna kalau sudah sangat pantas. Nah urusan Tuhan itu narik kita ke suatu wilayah yang namanya sahasrara. Tapi coba lihat dalam masyarakat kita. Mengaktifkan cakra mahkota. Berani banget. Gila-gila. Saya rangkum ya. 3 cakra awal itu berhubungan dengan dorongan hidup doang kok ya. Untuk sukses di dunia, ya, punya harta banyak dan lain sebagainya ya. 3 cakra ini yang aktif. Kalau Anda mulai mengembangkan cinta, mulai cakra 4, berkreasi cakra 5, terus melihat jernih cakra 6, selebihnya urusan Tuhan mau narik Anda ke dunianya atau enggak. Begitu, sesederhana itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sorry ini ada cahaya mataharinya terlalu silau ya. Iya, nggak apa-apa Mas. Harus gelap aja jadinya. Biar misterius, ada sisi terangnya, ada sisi gelapnya ya. Marina nanya atau nggak sengaja kepencet nih? Nanya Mbak Putri, selamat sore Pak Hans. Silakan. Ya, sore-sore. Jadi hari ini tuh kan saya nggak sengaja ketemu dengan Bu Eka di Candi Sukuh. Tanpa sengaja. Jadi pagi-pagi itu ketemu dengan Bu Eka. Terus karena ternyata di situ tuh ada satu grup meditasi. Jadi Bu Eka dengan grup meditasinya. Saya dengan suami dan anak. Rencananya memang niat saya emang untuk meditasi sih ke Sukuh dan Ceto itu. Nah, terus pas di Candi Sukuh ketika di atas itu rasanya tuh ketika meditasi dengan mereka tuh lebih enak. Terus ketika duduk itu saya jadi ingat yang barusan Pak Hans ceritakan tentang cakra. Jadi ketika saya duduk pertama kali itu yang saya lihat itu kan tadinya warna merah sama orange. Kemudian ganti warna lagi hijau kuning. Kemudian ganti warna lagi ungu biru. Ungu biru ya, sekitar itu. Jadi kayak warna-warna gitu. Terus kebetulan kok Pak Hans menjelaskan ini ya, saling nyambung sih. Rasanya kok hari ini dapat banyak. Ya. Rezekimu ya. Ya, dari Mbak Eka di sana tadi ya ketemu ya. Pertanyaannya Pak Rin? Di luar planning. Pertanyaannya sudah dijelaskan kebetulan sudah dijelaskan lewat cakra-cakra yang berwarna tadi itu. Iya. Jadi ketika meditasi itu sudah dapat, oh ini toh maksudnya. Karena warna pertama yang saya dapat kan merah sama kuning. Habis itu ganti hijau ke kuning. Habis itu biru ke ungu. Nah persis dengan, karena saya baru perjalanan ke rumah sekarang, masih di jalan, terus ikut Zoom loh kok nyambungnya di sini. Gitu.
Tidak ada yang nggak ada pertanyaan sih. Iya. Ya, penyampaian isi hati aja gitu ya Mbak Rina ya. Oke. Iya Pak Hans. Ya oke, nggak apa-apa. Ya, nggak ada yang Ini kebetulan Pak. Pak Didik ada tapi kok hilang ya barusan ya? Siapa itu? Terlempar ya. Pak Didik ada Pak Didik namanya Pak, angkat tangan tapi kok sekarang hilang. Jadi mungkin sedang terlempar. Enggak ada yang kebetulan ya. Nanti masuk lagi. Oke. Pak Hans, tadi saya melihat gambar cakra itu. Ya. Saya selama ini berpikir bahwa orang yang tercerahkan itu ada indikasinya adalah pada universalitas, Pak. Bahwa dia bisa melihat orang adalah sama dengan dirinya. Saya melihat indikasinya begitu. Tapi kalau Pak Hans bilang bahwa cakra mahkota itu adalah haknya Tuhan, berarti indikasi orang sudah mencapai kesadaran itu apa, Pak? Ya dia bergerak ke arah universalitas yang kamu bilang tadi. Kan Tuhan itu universal. Iya. Tapi menarik ke dunianya itu apa urusan kita? Kita nggak ada urusan. Biarkan dia yang narik kita, dia yang tahu kapan harus narik, siapa yang perlu dibawa ke sana, siapa yang perlu ditarik ke sana. Kadang-kadang ada yang ditarik, setelah itu dibalikin lagi, kan ada yang kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu dunia kesadaran tertinggi lah kalau kita sambung-sambungkan dengan judul hari ini ya. Dunia kesadaran tertinggi. Nah, tak ada tahapannya ke sana. Judul kita ini proses menjadi sadar. Berarti proses itu ada tahapannya, mulai dari membersihkan energi di badan kita, memeriksa lagi apa yang kita cari, yang kita kejar, ya. Lalu kemudian mengembangkan macam-macam tadi menurut cakra-cakra itu kan. Begitu sampai pada agna. Setelah itu agna itu kondisi di mana kita di puncak gunung tinggal ditarik naik ke atas itu ya biar ini yang tahu kapan menarik kita bekerja kan. Jangan mengambil haknya dia. Begitu dia bilang mari langsung masuk. Kalau dia bilang sabar ya sabar dulu. Begitu ya. Kalau memang siap ya pasti bisa ketarik ke atas. Tapi masalahnya dalam masyarakat yang hidup saat ini pengen cepat-cepat ke sana, ngegas, nah dia maksa naik nanti itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya masuk dalam keadaan nggak siap. Karena yang di atas itu tahu kapan kita siap, begitu kita siap dibukain pintu. Tapi kalau kita masuk dalam keadaan nggak siap, itu banyak kacaunya kan? Banyak kacaunya. Nah karena itu kita hanya tugasnya mempersiapkan diri pada saat siap. Nah biarkan yang tahu itu kemudian narik kita sesuka dia. Ya begitu Mbak Putri. Oke. Ini Mas Didik sudah kembali. Silakan Mas Didik dibuka mic-nya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak. Oh ya. Jadi tadi menarik juga ya ketika tadi ngomongin yang masalah cakra sampai ke titik manusia aja tadi. Iya. Nah, kalau misalnya saya tarik dari yang Bapak tadi ngomong waktu pada saat ada ada klien Bapak yang datang terus dia marah-marah, harus dikeluarin konsultan gitu. Berarti posisinya dia belum pada posisi sebagai manusia gitu ya Pak? Iya, ketarik ke bawah ya. Ketarik ke cakra dasar itu. Cakra dasar itu itu marah di situ. Iya betul. Betul. Balik lagi, kan sama kayak pertanyaan minggu lalu sebenarnya sih. Gimana cara itu kita bisa membuat konsisten berada di titik sebagai manusia, kesadaran sebagai manusia gitu sih. Itu sih Pak. Iya. Karena kadang-kadang maksudnya
ketika bangun tidur mungkin bisa bersyukur sama Allah, ya alhamdulillah bangun. Tapi begitu dengan berjalannya waktu, ketika jalan keluar dengan distorsi kanan kiri, karena panca indera kita tetap masih aktif, tingkat kesadaran itu sebagai di titik manusia kadang sering kali malahan, ini untuk saya pribadi mungkin lupa hilang gitu. Lupa malahan sampai bisa hilang, kan ada fase tertentu terus tiba-tiba bisa di luar ekspektasi. Kenapa harus marah? Karena itu kejadian, kalau Pak Arnold bilang kejadiannya memang tadinya itu udah harus kejadian. Udah nggak mungkin mau mungkin analogi kasarnya, mau ternyata hari itu nggak pakai baju itu kayak, mau hari itu jalannya kurang 1 menit, emang harus kejadian itu teh. Nah, itu gimana untuk mengkonsistenkan kita untuk tetap berada di posisi sebagai manusia, gitu sih Pak. Iya, kita semua di jalur kita masing-masing, itu selalu diingat ya. Jalur kita masing-masing, dan jalur itu mengarah ke suatu titik yang namanya kesadaran diri lah, kalau kita bisa sebut begitu ya. Kesadaran diri itu hanya bisa terjadi pada manusia loh. Iya. Hewan nggak bisa. Ya, dia butuh perjuangan keras untuk jadi manusia kalau dia mau. Nah, jadi dikasih badan manusia ini sudah harus bersyukur luar biasa. Karena punya potensi sadar. Nah, perjalanan menuju kesadaran diri. Ritme di jalan itu beda-beda. Apa yang ditemui di jalan itu berbeda-beda. Saya mungkin lagi los-los saja karena nggak ada kerikil di jalan saya. Itu nggak perlu membuat saya sombong, lebih baik dari Pak Dik-Dik. Mungkin Pak Dik-Dik lagi ketemu kerikil di jalannya, tapi dalam rangka ke sana itulah Pak Dik-Dik ya. Bisa jadi setelah Pak Dik-Dik selesai dengan kerikil, saya justru kena kerikil, bisa nggak? Oke, ya bisa, possible aja. Nah, possible aja. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi di jalan kita masing-masing menuju kesadaran diri itu. Dan terima apapun yang kita dapatkan di jalur kita. Kata terima itu, ini yang kemudian dalam bahasa Jawa diartikan narimo, nerimo. Tapi kemudian oleh orang disalah mengerti nerimo itu. Seolah-olah dia apa-apain, diam aja, bukan begitu ya. Terima itu, terima ini jalanku, aku menemui sesuatu di jalanku, oke. Kok Mas Dik-Dik lancar-lancar aja? Ya memang jalannya lagi lancar kok. Begitu ya. Jadi tapi betul. Untuk lancar itu Pak, apa ngomongin lancar ya? Balik lagi ketika ngomongin lancar, apakah bukan itu balik lagi ke rasa ya? Jadi misalnya ya kan, masih ketika orang melihat, wah Dik-Dik dapat misalnya dapat musibah, misalnya motornya ditabrak orang misalnya. Orang melihat dari sisi luarnya adalah, wah Dik-Dik dapat musibah nih. Tapi misalnya Dik-Dik as a point of view-nya adalah ketika ditabrak, alhamdulillah, berarti emang waktunya ngasih untuk yang buat benerin motor untuk keluarganya, dan bisa jadi nggak marah kan, maksudnya ego point of view jadi berbeda tuh. Nah, di sini pentingnya kesadaran. Kita nggak bisa apa-apakan kerikil di jalan kita, Mas Dik-Dik ya. Ya. Tapi dengan kesadaran, saya sudah bisa lihat 3 langkah ke depan ada batu besar. Saya nggak bisa apa-apakan batunya, harus tetap di situ. Memang di jalanku ada batu itu. Tapi dengan manuver-manuver tertentu saya bisa menghindarinya. Agak ribet sedikit ya, tapi bisa lah. Tapi kalau saya nggak sadar, saya memang berjalan, tapi karena saya nggak sadar sudah kejeduk, udah ada lukanya, baru aduh berhenti di situ, kemudian nerima jalan lagi gitu kan? Iya. Nah, karena itu kesadaran penting sekali. Kita nggak bisa menghindari apa yang ada dalam jalan hidup kita, tapi kita bisa bermanuver di jalan itu. Manuver itu bukan berubah berarti ya? Bukan, nggak mengubah apa-apa. Ya. Bermanuver, ya.
untuk kejadiannya tidak dirubah, tapi balik lagi rasanya yang bisa berubah ya, angle point of view-nya. Betul, manuver dengan rasa, bagus ya. Oke. Sip. Iya. Oke, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Teman-teman yang lain, apakah ada yang masih mau bertanya? Pak Hans, materinya masih ada atau sudah habis, Pak? Nggak ada, cukup sampai di cakra tadi. Teman-teman yang lain, Mas Januar mungkin sudah lama nggak kedengaran pertanyaannya? Baik, terima kasih. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran. Iya. Rahayu Pak Hans, rahayu semuanya. Rahayu. Saya tadinya sudah banyak jawaban dari yang pada nanya sih Pak. Cuman ketika Mbak Putri bilang mau nanya, jadi punya pertanyaan lain gitu loh. Ya memang provokator tuh Pak. Pak Hans sederhana tadi Pak Hans kan menggambarkan yang sering saya lihat bahwa di alam sadar, tak sadar, dan bawah sadar kita sebelum ke jati diri itu ada jarak ya Pak ya. Nah, di dalam pengalaman saya ini kan ketika mengalami apapun yang sadar, tak sadar, kemudian bawah sadar itu kan kalau kita pilih cuma 2 ya Pak ya. Bisa baik dan buruk. Itu pun sebenarnya kan hanya persepsi Pak ya. Karena kalau ketika hidup di dunia kan ya cuman itu gitu Pak ya. Nah, terus Pak Hans juga pernah menceritakan ya memang bariernya, hambatannya di situ. Persepsi baik buruknya itu. Tapi Pak Hans juga bilang memasuk ke situ tuh susah gitu loh. Kalau saya lebih senang wordingnya tantangan Pak. Nah sekarang gimana ya Pak memahami baik buruk? Karena kan jadi sering nyangkut yang berputar-putar kembali gitu. Karena saya ini kan sering menilai ketika baik atau netral itu di jalan Tuhan. Tapi ketika buruk, Tuhan menguji saya. Padahal kalau dipikir setelah masuk ke dalam, kalau Tuhan menguji saya ya kan pasti tahu juga saya nggak lulus gitu ya Pak. Karena belum selesai gitu ya. Iseng banget gitu. Nah itu gimana ya pendapatnya Pak Hans? Karena bariernya seperti apa? Apa barier itu yang nggak pernah habis-habis sehingga belum ketemu. Karena tadi Pak Hans kan cerita itu masing-masing jalannya beda-beda. Nah apa nih yang membuat antara saya dengan yang lainnya berbeda-beda? Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu apa itu Pak kira-kira? Karena seharusnya saya melihatnya sebagai mudah-mudah aja ketika sadar kan Pak. Nah kalau menjadi belum sadar itu Pak. Terima kasih Pak Hans dan semuanya. Ya, sih. Baik, buruk, betul sekali ya. Pilihan kita cuma itu. Tindakan baik buruk, emosi baik buruk, perasaan baik buruk. Baik buruk itu hanya permainan 2 kutub saja. Permasalahannya memang tidak gampang melihat sesuatu baik atau buruk, gak gampang. Kadang yang baik kelihatan buruk, kadang yang buruk kelihatan baik. Jadi ada yang ngotori penglihatan kita, sampai kita nggak bisa melihat baik sebagai baik, buruk sebagai buruk. Masalahnya di situ, bisakah kita melihat baik sebagai baik, buruk sebagai buruk? Kalau bisa beres. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan, karena hidup hanya kutub itu saja kok. Nah, kalau bisa melihat baik sebagai baik, buruk sebagai buruk, penting sebagai penting, nggak penting sebagai nggak penting, bermanfaat sebagai bermanfaat, tidak bermanfaat sebagai tidak bermanfaat. Itulah penglihatan jernih Pak Mokhtar. Tapi kebanyakan kita itu ada yang ngotori, ya, yang kemudian berbuat penyesalan, tak pikir baik, ternyata emang tak pikir jelek, ternyata baik. Berarti salah lihat dong. Nah, ketika kita bisa melihat apa adanya, itulah yang dalam ajaran Timur disebut budi. Budinya sudah hidup, bukan akalnya loh, budi.
Nah, budi itulah yang membuat kita mampu melihat jelek sebagai jelek, baik sebagai baik. Penting sebagai penting, tidak penting sebagai tidak penting. Itu butuh skill. Itu muncul berbarengan dengan kesadaran diri itu, Pak Mokhtar, Pak Yanuar. Itu teman, satu paket. Satu paket itu. Ya. Terus yang berikutnya, kok bisa beda? Ya bedanya itu macam-macam penyebabnya, kurang latihan bisa. Ya. Kok yang satu buat lemarinya keren banget, cepat lagi. Yang satu lambat, kasar lagi hasilnya lemarinya. Ya. Nah berarti latihannya kurang, Pak. Sederhana itu. Sering latihan ya makin bagus aja tuh buatannya. Ya. Ini hukum, itu sebabnya leluhur kita selalu bilang ya memang perjalanan ke sana, tapi jangan lupa laku itu yang penting. Gitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa melatih kita meningkatkan laku itu ya ujian-ujian kehidupan itu. Tantangan-tantangan kehidupan itu semestinya bahan untuk latihan kok. Itu bahan latihan. Apa bedanya ujian di kampus sama ujian kehidupan? Ujian di kampus belajar dulu baru ujian. Kalau kehidupan sebaliknya kok. Ujian dulu baru belajar. Gitu ya. Baik, saya kira sudah cukup jelas. Baik Pak Hans, terima kasih. Ya, jelas. Sama-sama. Silakan yang lainnya kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak saya private pertanyaan terus nih ke Pak Hans. Pertanyaan saya nggak habis-habis soalnya. Ya. Pak Hans, ini mungkin dengan bertanya kan teman-teman ikut mendengarkan ya Pak Hans ya. Tadi ini disinggung sedikit sama Mas Didik karena kebetulan tim Pak Mana suka diskusi gitu bahwa apabila seseorang terkena masalah hidup Pak, kadang-kadang memang mungkin kita perlu belajar sesuatu dari sana gitu Pak Hans. Nah sekarang kalau persoalannya adalah pertanyaan pertama dulu, apakah seseorang itu mungkin mendapatkan kapasitas persoalan lebih dari yang tidak dia bisa hadapi, Pak? Karena kalau misalnya setiap orang mendapatkan persoalan sesuai dengan kesanggupannya dia. Berarti orang yang persoalannya besar sekali, itu kapasitasnya juga jauh lebih besar dari orang yang tidak mengalami persoalan sebesar itu. Level kesadarannya, apakah itu terkait dengan level kesadaran seseorang bahwa oh saya menghadapi ini berarti saya siap menghadapi ini. Level kesadarannya itu memang ditarik naik atau gimana Pak? Apakah ada hubungannya begitu? Tantangan hanyalah tantangan. Ini nyambung sama Pak Yanuar tadi. Tantangan hanyalah tantangan, ujian hanyalah ujian. Titik, selesai. Selesai di situ, nggak ada masalah. Dia menjadi besar atau kecil tergantung persepsi kita kok. Tergantung cara kita melihatnya. Kecoak, itu masalah besar apa kecil tuh Mbak Putri? Ada kecoak di ruangan. Ada kecoak di ruangan, masalah besar apa masalah kecil? Buat saya masalah kecil Pak. Tapi buat orang lain mungkin masalah besar. Iya, bagi yang takut banget sama kecoak punya pengalaman. Pernah. Kalau kucing yang ada di ruangan masalah besar Pak buat saya. Nah, persepsi kan. Nah, seperti itulah ya. Jadi tantangan itu kita dapat semua. Ketika kita menghadapi tantangan itu gimana kita melihatnya, sebagai ancaman kah, sebagai kehancuran hidup kah, sebagai gitu loh. Nah, itu yang kemudian membungkus tantangan itu dengan macam-macam persepsi dari kita. Semakin macam-macam persepsinya, semakin terlihat berat tantangan itu.
Saya melihatnya yang lebih berat sih Pak. Maksudnya buat saya berat karena mungkin saya melihatnya orang lain perjuangannya besar. Kayak orang yang sakitnya parah gitu Pak Hans. Mereka dying gitu saya lihatnya. Nah, tapi saya melihat bahwa daya juangnya besar. Ini apakah terkait dengan kesadaran atau memang dia berproses? Itu menjadi bagian dari proses dia. Lebih pada penerimaan ya. Menerima itu mengerdilkan persepsi kok. Penerimaan pada kondisi kita itu memangkas persepsi liar. Dalam psikologi ada satu tokoh psikologi transpersonal namanya Anthony Suttick. Anthony Suttick itu puluhan tahun hanya berbaring di tempat tidur kok. Dibantu makan, pipis pun ada yang bantu pembantunya. Tapi kalau ngobrol sama dia semangat sekali. Ngobrol spiritual senang sekali. Nanti coba lihat di fotonya Anthony Suttick. Itu di tempat tidur toh. Sehingga dia digelari sebagai Stephen Hawking-nya psikologi. Karena dia di tempat tidur terus, tapi kalau diajak ngobrol senyum, tertawa. Bagi kita yang lihat, bagi yang datang ke ruangannya itu pasti kasihan amat. Tapi bagi dia enggak. Bagi dia enggak. Dia terima kondisinya memang kayak gitu. Dia bilang, yang penting kebebasan berpikirku enggak mati, aku udah senang kok. Pikiranku masih bisa kemana-mana. Kata dia gitu. Ini cuma badan aja, kata dia. Nah, orang-orang seperti Stephen Hawking juga itu menurut aku orang hebat loh. Dia enggak nyerah. Dengan kondisi kayak gitu, masih bisa kasih seminar, masih bisa kasih, itu orang-orang luar biasa. Orang-orang yang enggak dipenjara keterbatasan. Enggak melebih-lebihin keterbatasan dengan persepsinya. Kendala bukan ketakutan buat dia. Nah, dia terima inilah aku. Gitu aja, terima itu. Kata sakti kalau itu di timur terima itu. Ya. Gitu. Oke. Oke Pak Hans, terima kasih banyak. Yeah. Yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya? Silakan Mas Didi. Pak Hans lagi. Oh iya, monggo. Pak Hans, nanti nyambung sama obrolan Mbak yang tadi barusan. Mbak Putri. Ya Mbak Putri. Terus tadi ngobrolnya sama Stephen Hawking, sama yang tadi diobrolkan. Nah, apakah positif ini nggak tahu teori apa ya bego-begoan yang dicoba rasain ya. Apakah semua yang ada di sekitar kita, setiap masing-masing manusia, itu memang merupakan satu energi kah? Maksudnya karena makanya sampai ada kata tidak mungkin ada yang tidak kebetulan. Analoginya adalah gini, misalnya ketika ini pada saat Zoom ini, yang ada di sini, yang bicara ini, Dik-Dik adalah aku dan Pak Hans itu aku juga. Begitukah karena sampai tidak terjadi ada suatu hal yang kebetulan yang menimpa sehingga ada kata ada di ayat sampai menyebutkan adalah aku tidak akan memberikan kecobaan kepada kaumku kalau kaum tersebut tidak mampu untuk memikulnya. Apakah begitu atau bagaimana tuh secara konsepnya untuk ngomongin kesadaran tuh Pak Hans? Iya, itu soal jatah, distribusi. Ya, distribusi itu kan distributornya sudah tahu. Warung ini nampungnya sekian. Iya. Warung itu nampungnya sekian. Warung kecil kok dikasih grosiran. Nanti kalau dia membesar sedikit warungnya ditambahin deh. Iya. Jadi betul itu ya. Artinya sang distributor tahu
harus mendistribusikan berapa banyak, apa saja. Dia tahu kok. Nah, Mbak, maksudnya berarti tidak ada keterpisahan antara misalnya Dik-Dik dengan lingkungan yang ada di sekitar Dik-Dik, itu tidak ada keterpisahan ya? Energinya sama berarti? Iya, energi cuma terdistribusi saja. Nah, berarti tidak ada, maksudnya sebenarnya secara hakikatnya itu tidak ada energi negatif ya nggak sih? Yang ada itu energi saja, ya, yang kemudian karena dia melewati penilaian, penilaian kan selalu kenal baik buruk. Oke. Kalau dia nggak melewati penilaian, hanya energi saja, ya. Oke, berarti itu balik lagi tergantung point of view dan tingkat kesadaran lagi udah jadi manusia atau masih posisi yang terbawah ya. Oke. Siap. Baik, Pak Hans. Terima kasih, Pak Hans. Nuhun ya. Yang lainnya gimana? Apakah ada yang tergoda bertanya? Kalau tidak, kita mungkin masuk hening sebentar. Nah, Mbak Putri semakin sadar berarti. Dia sudah mulai geser kata kebelet menjadi tergoda. Nah, katanya lebih halus kan. Itu contoh kesadaran yang meningkat. Harus didorong kadang-kadang, ya, Pak, teman-teman. Iya. Mau tergoda atau mau kebelet tadi itu. Iya. Enggak, yang mau bertanya lagi silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita hening dulu kali Pak Ilham. Boleh Pak Hans? Oke. Kalau tidak ada teman-teman yang bertanya, mungkin Pak Hans berkenan meng-guide untuk hening sebentar. Mungkin sebelum kita hening yang mau nanya apa boleh kok ya. Mau nanya apa boleh. Nanya apa aja boleh. Ya. Enggak usah. Jadikan komunitas kayak Patman ini sebagai ajang. Ya kita nggak ada yang menilai ini lebih bagus, ini lebih buruk pertanyaannya. Ya penanya bertanya ya bertanya. Gitu ya, jangan malu. Pertanyaan adalah pertanyaan. Kecuali ketika pertanyaan itu jadi pertanyaan buruk atau bagus, itu kan karena penilaian aja. Seperti yang ditanyakan Mas Dik-Dik tadi. Energi ya energi. Energi dinilai menjadi baik sama buruk. Ya, begitu pun dengan pertanyaan. Silahkan kalau ada sebelum kita latihan ya. Mungkin malu atau tidak malu mungkin Pak Hans. Oh gitu ya. Malu atau enggak malu itu muncul dari membandingkan diri dengan orang lain. Rasa malu itu ketika saya merasa lebih rendah. Ada penilaian lagi di situ Mbak Putri. Ya. Kalau enggak punya malu, wah itu lebih parah lagi ya. Jadi biasa-biasa saja. Baik. Beneran nggak ada nih Mbak Putri ya, dipastiin lagi. Ya, gimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak bisa memverbalkan pertanyaannya, ya cerita aja. Mungkin Pak Han pasti bisa menangkap pertanyaannya. Boleh, boleh. Atau di chat juga boleh kalau misalnya tidak mau angkat tangan. Nanti saya bacakan pertanyaan di chatnya. Iya, asik nih komunitas kayak gini dihidupkan ya. Jadi lebih cair, lebih ini ya. Lebih ya bertanya tentang kehidupan lebih enak lah karena kita butuh itu ya. Butuh itu sebagai obat dari kuliah yang membosankan. Iya, kalau nggak ada ya udah kita bertanya jawab aja. Ya. Apa latihan kalau memang sudah nggak ada. Oke. Oke, siapkan dirinya ya. Latihan berarti kita mau menenangkan badan kasar kita sama badan halus kita ya. Itu aja. Nanti cakra-cakra itu ikut-ikut aja kok. Energi kita tenang, cakranya naik level. Rasa kepedulian kita tenang, cakranya naik level. Ya.
Ya ikut aja kok, itu energi yang sudah otomatis kerja dalam diri kita. Tergantung apa yang kita kembangkan. Itu ya, gak usah terlalu repot mikirin cakra-cakra itu. Dia ikut saja kok. Oke, disiapkan badannya ya. Dirilekskan badannya, dicari posisi paling nyaman. Badan ini membawa banyak ketegangan ya. Penyebab ketegangan itu sebagian besar pikiran kita kok. Perasaan kita, emosi kita. Itu sumber utama ketegangan di badan kita. Nah, kita coba tenangkan dulu badan ini ya. Dirilekskan serileks-rileksnya. Kalau Anda berbaring serileks-rileksnya. Kalau Anda duduk serileks-rileksnya. Rileks badanku. Renggang otot-ototnya. Kepalanya diperhatikan sebentar, dibuat rileks ya. Ini bagian badan kita yang paling capek kerjanya. Di dalam kepala itu ada otak. Ukurannya kecil tapi mengkonsumsi 20% energi kita. Bayangkan, kecil tapi memakan energi 20%, gila ya. Nah, sebagian besar ketegangan tuh dari situ. Coba dirilekskan kepalanya. Kelopak matanya terutama. Dahinya dirilekskan. Pipi kiri, pipi kanan dirilekskan. Bibir dirilekskan. Rahang pun begitu dirilekskan. Alirkan sendiri rasa santai itu dari kepala ke leher. Bahu kiri, bahu kanan. Lengan kiri, lengan kanan dialirkan sendiri. Dirasain badannya, biasakan merasakan badannya dan apapun yang terjadi di badan. Apapun yang terjadi di badan, terima. Terima. Dada, punggung, perut terasa rileks ya. Dada, punggung, perut terasa rileks.
Pinggul pun begitu, rileks. Paha kiri, paha kanan, rileks rasanya. Alirkan sendiri ya sampai ke kakinya, seluruhnya dialiri gelombang santai. Nah, badan kita sudah kita buat rileks ya. Dibuat serileks-rileksnya dan pelan-pelan kita mau coba memberanikan diri melihat diri sendiri yang sedang berjalan di jalan kita masing-masing. Gak usah dibanding-bandingin, jalan saya ya jalan saya, jalan Anda ya jalan Anda. Di jalan itu ada tantangan. Mau disebut ujian boleh, mau disebut tes boleh, mau disebut cobaan boleh juga. Saya di jalanku dengan cobaanku, tantanganku. Anda pun begitu di jalan Anda dengan cobaan Anda, tantangan Anda. Sadari itu. Sadari itu. Sadari diri Anda yang sedang berjalan di jalan Anda yang pertama. Aku sadar aku yang sedang berjalan di jalanku. Setelah itu sadari tantangan-tantangan yang aku temui. Di jalanku, aku terima. Kadang pikiranku ribet sekali sampai tantangan itu terasa mencekam, mengerikan. Tenangkan pikiranmu itu, terima. Jalan terus. Jalan terus, jalan itu membawamu. Naik level kok. Jalan itu membawamu ke kesadaran lebih murni. Intinya, aku berjalan di jalanku, aku nikmati perjalananku dengan segala tantangannya, aku terima. Karena aku yakin perjalananku ini membawaku ke suatu titik di mana aku paham diriku sendiri. Pada saat pemahaman itu muncul, itulah yang disebut kebahagiaan, kedamaian, apapun namanya. Semua itu hanyalah buah dari paham diri sendiri. Hanya buahnya saja. Yang penting paham diriku di jalanku. Rileks badanku. Baik, kita akhiri kebersamaan kita hari ini. Melihat proses menjadi sadar diri. Itu perjalanan di jalan kita masing-masing, urusan kita masing-masing.
bukan untuk dibanding-bandingkan. Nikmati saja perjalananmu. Aku pun begitu menikmati perjalananku. Semoga kita sampai di tujuan ya. Senang bisa bareng-bareng hari ini. Salam sejahtera buat semua, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo, terima kasih Pak Hans. Boleh minta 1 menit untuk kita foto bersama Pak sebelum Pak Hans meninggalkan link Padmana? Boleh. Teman-teman silakan kalau mau buka kamera. Ya. Silakan. Darit. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Pak Hans. Jangan bosan-bosan memberikan pencerahan Pak Hans di Padmana. Ya.